Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel, saya Wiki Adrian hadir dalam program spesial dialog. Jangan lupa live streaming kami dapat Anda saksikan di idxchannel.com dan berikut kita saksikan spesial dialog selengkapnya. Ya, pemirsa, perkembangan industri halal di Indonesia terus meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, pemerintah akan fokus untuk membangun ekosistem industri halal Indonesia yang kuat melalui berbagai program prioritas yang mendukung perekonomian nasional. Ekonomi syariah sejauh ini menjadi bagian penting dari kebijakan pemulihan ekonomi pasca pandemi di beberapa negara. Di mana berdasarkan State of Global Islamic Economy Report 2022, total konsumsi Islam global diprediksi tumbuh sebesar 9,1%, yang didorong oleh 6 sektor real muslim dunia yakni industri makanan dan minuman halal, modest fashion, kosmetik, farmasi, media dan rekreasi, serta pariwisata, dengan potensi pertumbuhan mencapai 2,8 triliun dolar Amerika Serikat. Sementara itu, di Indonesia, ekonomi syariah terus bertumbuh dan menunjukkan perkembangan yang menjanjikan. Bahkan dalam laporan pasar halal Indonesia 2021-2022, ekonomi syariah dapat memberikan kontribusi sebesar 5,1 miliar dolar Amerika Serikat terhadap PDB domestik melalui ekspor produk halal, pertumbuhan investasi asing, dan substitusi impor. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi syariah juga didukung oleh beberapa faktor kunci. Antara lain jumlah penduduk muslim yang besar, meningkatnya kesadaran akan nilai-nilai etik Islam terkait konsumsi produk halal dan thayyib, serta semakin banyaknya kebijakan dan program nasional untuk pengembangan produk dan layanan halal. Seperti diketahui, perkembangan industri halal di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir, di mana dalam laporan The State of Global Islamic Economy 2022, sektor makanan halal Indonesia naik dari peringkat keempat pada tahun lalu, menjadi peringkat kedua di antara perusahaan halal. Untuk itu, Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional atau KNEKS, khususnya Departemen Industri Produk Halal, tengah fokus untuk membangun ekosistem industri halal Indonesia yang kuat, melalui berbagai program prioritas yang mendukung pasca pembangunan dalam upaya membangkitkan perekonomian nasional di masa pandemi secara inklusif untuk memenuhi permintaan pasar dalam dan luar negeri akan produk halal yang terus meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Dan bersama untuk membahas tema menarik hari ini, perkembangan investasi produk halal di Indonesia, sudah tersambung melalui video conference. Ada Bapak Afdal Aliasar, beliau adalah Direktur Industri Halal Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS. Assalamualaikum Pak Afdal. Waalaikumsalam Mas Wiki. Apa kabar? Kabar baik Pak Afdal, terima kasih sudah bergabung bersama kami di spesial dialog. Semoga kita sehat selalu ya Pak Afdal ya. Alhamdulillah. Baik, oke Pak Afdal, bicara mengenai perkembangan dari industri produk halal, sejauh ini update-nya seperti apa Pak? Pertumbuhannya seperti apa? Ya, bicara mengenai industri produk halal ini menarik ya. Tahun 2021 kami mencoba melakukan suatu mekanisme kodifikasi untuk mencoba melihat data yang lebih akurat tentang industri halal Indonesia. Dan kita dapatkan di tahun 2022, sampai sekarang itu ekspor produk halal kita itu mencapai 51,8 miliar US dollar. Jadi angka yang sangat besar ya. Angka yang sangat besar yang ini memperlihatkan kepada dunia bahwa sebenarnya Indonesia itu memang memiliki potensi dan adalah pusat produsen halal dunia. Nah, kita melihat ternyata juga selain angka tadi, negara tujuan ekspor kita itu juga ternyata sangat tersebar. Terdapat 141 negara yang menjadi tujuan ekspor dari produk-produk halal Indonesia. Jadi produk halal Indonesia ternyata tidak hanya lari ke negara-negara majority Muslim populations, tapi hampir seluruh segmen di dunia menikmati produk halal yang diproduksi di Indonesia. Jadi ini satu hal yang sangat menarik, dan kita melihat di Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, produk halal merupakan bagian yang sangat baik untuk bisa dikonsumsi oleh masyarakat kita. Oleh karena itu kita perlu untuk secara serius membangun ini. Nah, dengan membangun industri halal yang baik tentu tidak hanya untuk mensuplai kebutuhan di dalam negeri, tapi kita juga bisa mendapatkan nilai ekonomi dari pasar produk halal yang terus berkembang. Kita melihat terakhir di tahun 2022 kemarin
Indonesia kalau di ranking The Global Islamic Economy Report itu di ranking 2 untuk halal food ya. Kita harapkan ke depan secara berprogres begitu kita bisa mencapai ranking pertama di tahun 2024 mendatang. Ya, saya jadi teringat beberapa waktu yang lalu ada yang kemudian menyampaikan pendapat bahwa jika ingin menguasai pasar global ketika kemudian produknya halal, insya Allah ada chance market terbuka begitu lebar begitu ya. Tapi yang harus dipastikan adalah terkait dengan kualitasnya dan juga dari higienitasnya dan lain sebagainya begitu. Khususnya Betul. untuk produk-produk makanan tapi kemudian yang halal. Baik, Pak Afdal, bicara mengenai Indonesia yang menjadi negara yang berpotensi menjadi kiblat ekonomi syariah dalam 2 atau 3 tahun ke depan. Sejauh mana sebetulnya kesiapan dari Knex untuk mewujudkan target tersebut, Pak Afdal? Ya, kami di KNKS yang terdiri dari 16 kementerian dan lembaga bekerja sama dengan stakeholder di luar pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha. Kita mencoba membuat satu desain besar ya. Kita sebut Master Plan Industri Halal Indonesia 2023-2029 mendatang. Nah, ini sedang kita kerjakan dan sudah kita selesaikan. Dalam waktu dekat mungkin kita akan minta pimpinan negara untuk bisa meluncing Master Plan ini. Master Plan ini terdiri dari langkah-langkah strategis ya. Bagaimana industri halal kita bangun, kekuatan produktivitas kita tingkatkan, daya saing, dan juga hal yang menarik tentu adalah branding ya, branding industri halal. Ini perlu untuk kita kuatkan lebih besar lagi. Indonesia sebenarnya sudah punya semacam success story ya, khusus misalnya di produk instant noodles atau mie instan. Kita sudah sangat terkenal di seluruh dunia sebagai produsen mie instan yang halal, bisa ekspor ke seluruh penjuru dunia. Nah, sukses story ini yang perlu kita bangun lebih banyak lagi di komoditas-komoditas halal lainnya. Jadi tadi Master Plan Industri Halal akan segera kita kukuhkan, dan ini kemudian menjadi bagian dan sudah masuk di dalam rencana pembangunan pemerintah. Jadi RKP 2023 ini sudah ada namanya kegiatan prioritas pengembangan industri halal. Di dalamnya ada beberapa proyek priority yang dilaksanakan baik oleh kementerian dan lembaga, diantaranya penguatan sektor sertifikasi halal, kemudian industrialisasi dengan kawasan industri halal, termasuk juga pengembangan sumber daya manusia ya. Research di bidang-bidang halal perlu kita tingkatkan, literasinya kita perlu lebih kuatkan lagi, sosialisasi di masyarakat, dan tentu yang juga paling penting tadi, bagaimana kita bisa menembus pasar-pasar yang ternyata sangat besar di luar Indonesia. Baik, penguatannya dilakukan di berbagai lini begitu ya, supaya betul-betul Indonesia siap menjadi kiblat ekonomi syariah dalam 2 atau 3 tahun ke depan. Semakin menarik Pak Afdal, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di IDX Channel di Special Dialog, dan saya masih berbincang bersama Bapak Afdal Alyasar. Beliau adalah Direktur Industri Produk Halal Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Pak Afdal, kita lanjutkan. Tadi kita sudah membahas mengenai upaya apa saja yang dilakukan oleh Indonesia ataupun mungkin KNEKS mengenai potensi Indonesia akan menjadi kiblat ekonomi syariah dalam 2 ataupun 3 tahun ke depan. Bicara mengenai kontribusi ekonomi halal terhadap PDB di Indonesia, ini terus membaik nampaknya, Pak Afdal. Apa saja faktor-faktor pendukungnya dan apa saja upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kontribusi ini? Iya, kita melihat data terakhir ya, kajian yang dilakukan oleh Bank Indonesia memperlihatkan sektor halal value chain, itu sektor makanan minuman, kemudian di dalamnya juga ada Muslim fashion, pariwisata ramah Muslim, itu berkontribusi sekitar 25% terhadap PDB kita. Jadi ini angka yang sangat signifikan. Industri pengolahan makanan minuman khususnya menjadi suatu hal yang sangat kontribusi besar, dan sektor ini tumbuh secara baik. Walaupun kita dalam masa pandemi ya, beberapa masa kemarin ini, pertumbuhan sektor makanan minuman ini memperlihatkan bahwa
ini adalah suatu potensi besar yang harus kita olah sebaik mungkin. Karena bagaimanapun kebutuhan konsumsi penduduk Indonesia maupun penduduk dunia perlu kita supply. Nah, oleh karena itu kita melihat penting untuk melakukan beberapa hal penguatan tentunya. Bagaimana bahan baku kita bisa sediakan lebih baik, bagaimana kemudian terjadinya rantai pasok yang lebih efisien ya, baik dari produk-produk UMKM sampai kemudian kepada produk usaha menengah, kemudian terjadi kemitraan juga antara supply chain ini dengan usaha besar dalam hal ini. Sehingga nanti kita bisa melihat bagaimana kita ingin mengangkat sebenarnya produk-produk yang ada di Indonesia, sourcing material ini untuk bisa kemudian semakin baik kualitasnya, semakin terbantu, produktivitasnya juga makin besar, dan yang paling penting lagi, kita mampu untuk memproduksinya secara kontinu. Karena bagaimanapun dengan adanya kontinuitas, market akan percaya akan kemampuan Indonesia dalam memproduksi produk-produk halal ini. Oke, jenis ataupun produk halal yang menjadi andalan KNEKS biasanya untuk kemudian meningkatkan kontribusi terhadap PDB ataupun mungkin dalam menembus pasar ekspor, apakah hanya terbatas di sektor makanan dan juga minuman atau sebetulnya ada sektor lain yang nampaknya ini juga sangat potensial dan juga jadi andalan juga, Pak Afdal? Betul, jadi selain makanan minuman yang memang menjadi core ya, kita masih punya itu modest fashion. Modest fashion itu sangat unggul ya Indonesia. Kalau kita lihat bagaimana kemampuan para desainer Indonesia menghasilkan produk-produk fashion yang sangat menarik, ini perlu kita gali dan perlu kita leverage supaya dia bisa meningkat lagi jumlahnya. Nah, selain fashion juga yang menarik adalah kosmetik dan farmasi. Kosmetik dan farmasi halal semakin mendapatkan tempat di hati para konsumen mereka. Dan ini kita lihat sendiri di Indonesia ternyata sangat diterima oleh masyarakat. Produk kosmetik halal itu bisa berkembang dengan baik. Nah, potensi ini ternyata juga berkembang tidak hanya di Indonesia. Di luar Indonesia, kosmetik maupun farmasi halal semakin tinggi demand-nya. Kita lihat juga produk vaksin. Produk vaksin halal juga menjadi suatu hal yang sangat penting pada saat mungkin concern orang terhadap kesehatan semakin meningkat. Dengan adanya produk farmasi, vaksin yang halal, Indonesia bisa mampu mensuplai dan bahkan mungkin nanti bisa memenuhi kebutuhan tidak hanya di dalam negeri, tapi bisa juga di kebutuhan dunia. Nah, tadi beberapa hal yang menjadi produk-produk kunci, semuanya juga nanti bisa dalam suatu value chain ya, di mana pariwisata ramah muslim, di mana para wisatawan yang datang ke Indonesia, selain bisa menikmati keindahan alam, ini kemudian kita bisa memberikan layanan tambahan. Jadi kita melihat bahwa segmen pariwisata ramah muslim ini ada extended services untuk Muslim travelers di sana. Itu apa bentuknya? Tersedianya makanan halal, kemudian tersedianya atraksi yang sehat untuk keluarga, dan akomodasi yang baik. Tentu ini merupakan suatu bagian yang sangat besar yang perlu kita olah ke depan ya, untuk menjadi daya tarik untuk pengembangan di Indonesia. Baik, secara market dan juga inovasi nampaknya terus bertumbuh begitu. Tapi menurut findings dari KNEKS sendiri, apa sih yang dijadikan kendala ataupun mungkin yang dialami lah ya, ataupun dihadapi lah oleh teman-teman di industri halal di Indonesia untuk kemudian tetap inovatif gitu? Apa kendalanya? Kemudian apa saja upaya-upaya yang dilakukan lah secara bersama? Karena ini adalah gawe bersama begitu ya, pekerjaan bersama gitu. Untuk kemudian berbagai challenges itu bisa dilewati dan secara potensi juga masih terus bisa dikembangkan dan inovatif, Pak Afdal. Ya, kita masih punya PR di bidang sertifikasi halal. Khusus untuk usaha menengah dan besar, saya pikir tidak ada masalah. Untuk usaha kecil dan mikro terutama, ini kita masih punya banyak PR di situ. Kita perlu meningkatkan awareness masyarakat kita, terutama usaha mikro dan kecil, bahwa memiliki produk yang bersertifikasi halal ini akan mampu mengupgrade bagaimana tadi kualitas higienis dari produk mereka akan semakin baik. Dengan cara seperti itu, para pelaku UMKM ini akan bisa kemudian mensertifikasi halal produknya. Pemerintah turun, pada tahun ini kita menganggarkan 1 juta sertifikasi halal gratis yang akan dilaksanakan oleh BPJPH ya kepada pelaku usaha. Nah, bagaimana pelaku usaha mikro dan kecil ini kemudian bisa
melaksanakan sertifikasi halal dengan baik, perlu ada sosialisasi, literasi yang perlu kita laksanakan, tidak hanya oleh pemerintah, tapi oleh masyarakat kita bersama, melalui perguruan tinggi, melalui pusat-pusat pendidikan, organisasi masyarakat. Nah, ini yang memang perlu kita berikan suatu tambahan informasi ya, bahwa halal itu walaupun di Indonesia kita mengenal sebagai majority Muslim, tapi pada saat kita kedatangan tamu, wisatawan, tentu produk yang mereka lihat adalah produk yang bersertifikasi halal. Jadi literasi Mas kuncinya. Kita perlu penguatan lebih kuat lagi di sektor ini. Baik, market yang ekspansif ataupun mungkin penetrasi pasar yang ekspansif tentu saja didukung oleh shifting digitalisasi begitu ya. Nah ini findings-nya dari KNEKS seperti apa dan bagaimana ini kemudian dapat membuat cakupan pasar dari produk industri halal lebih luas lagi. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini Pak Afdal. Dan bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Special Dialog. Kini kita masuki segmen terakhir dan saya masih berbincang bersama Pak Afdal Aliasar. Beliau adalah Direktur Industri Halal Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS. Tadi saya sempat tanyakan Pak Afdal mengenai bagaimana sebetulnya penetrasi pasar yang ekspansif ini dapat didukung oleh shifting dari metode yang konvensional begitu ke metode yang lebih terdigitalisasi. Findings-nya sejauh ini seperti apa dan upaya apa untuk memaksimalkan shifting ini supaya secara cakupan ini akan lebih luas lagi marketnya Pak Afdal? Iya, jadi memang digitalisasi merupakan satu kebutuhan ya. Suatu hal yang memang mau tidak mau kita harus laksanakan. Nah, di segmen halal, digitalisasi ini sangat berpengaruh besar untuk membantu proses sertifikasi bisa berjalan dengan baik. Kita mengenal yang namanya traceability atau ketelusuran ya, bagaimana proses sertifikasi halal bisa mendapatkan informasi ingredients yang bersertifikat halal yang tersedia apa saja, dan kemudian informasi ini kemudian bisa di-feeding kepada industri dengan lebih cepat, dengan lebih baik. Jadi pergerakan supply chain mulai dari raw material, itu informasi halalnya akan kita bawa terus. Ini akan membuat bagaimana proses sertifikasi halal akan jauh lebih mudah. Nah, kemudian yang menarik juga, dengan adanya traceability ini, kita bisa masuk dengan perkembangan zamannya sekarang ya, proses sertifikasi halal itu bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang ada di penjuru pelosok di Indonesia. Dengan adanya digitalisasi, BPJPH sudah punya aplikasi yang namanya Si Halal ya, itu bisa menjangkau dimanapun masyarakat berada, dan ini bisa didampingi oleh para pendamping-pendamping kita yang berada di seluruh provinsi, dibantu juga oleh perguruan tinggi dan organisasi masyarakat. Faktor digitalisasi juga sangat penting. Pada saat kita katakanlah melakukan pertukaran informasi halal di dalam perdagangan, kami mencoba melakukan inserting teknologi informasi ke dalam pelaporan ekspor barang. Jadi sertifikasi halal ini bisa dicantumkan dalam pelaporan ekspor barang dan tergabung dengan Lembaga Nasional Single Window. Informasi ini bisa diterima oleh negara tujuan ekspor. Dengan cara seperti ini, ke depan kita akan berharap adanya pertukaran informasi data halal antar dunia. Jadi ini akan membantu bagaimana perdagangan produk halal yang sertifikatnya bisa lebih terpercaya, lebih berintegritas, dan ini akan sangat baik ya untuk pengembangan produk halal. Dan Indonesia mempelopori kemajuan melalui teknologi pertukaran secara digital ini. Ya, yang paling ideal adalah kemudian berbagai macam sertifikasi halal yang dilakukan kepada produk-produk Indonesia, begitu ini terratifikasi oleh negara-negara tujuan begitu ya, sehingga tidak ada lagi poin-poin yang dinilai tidak mencapai dan lain sebagainya begitu. Artinya memang ada semacam komunikasi ataupun mungkin koordinasi antara sebuah institusi ataupun lembaga yang menangani terkait dengan produk-produk halal yang masuk ke dalam sebuah negara, itu kemudian diadvokasi oleh KNEKS, atau seperti apa sejauh ini Pak Afdal?
Ya, dengan sudah masuknya sistem National Single Window di dalam pencatatan halal ke dalam sistem National Single Window, next kita akan berbicara lebih banyak lagi di kawasan ASEAN. Karena National Single Window ini di negara-negara ASEAN sudah terhubung secara online dan ini merupakan suatu sistem yang sangat baik ya. Bagaimana data perdagangan antar negara bisa dipertukarkan. Jadi apa yang kita lakukan inisiatif ke depan, apalagi di tahun 2023 ini Indonesia memegang keketuaan ya dari ASEAN, kita akan coba mengajak negara-negara di lingkup ASEAN terlebih dahulu untuk kemudian melakukan pertukaran data halal secara elektronik, secara lebih terpercaya. Kemudian kita akan coba naik lebih luas lagi untuk kepada negara-negara OKI, OIC country. Harapannya nanti perdagangan produk halal akan semakin mudah, semakin terpercaya, dan pada saat itulah informasi halal yang datang dari Indonesia akan semakin mudah diakses oleh para buyer yang ada di luar negeri. Kami melihat Indonesia memiliki punya assurance yang sangat baik ya. Masyarakat konsumen itu percaya begitu melihat, oh ini halalnya dari mana? Dari Indonesia. Oke, this is a good quality. Kami percaya dengan assurance yang ada, mudah-mudahan ini bisa menjadi nilai tambah produk kita ke depan. Baik, pasar dalam negeri juga dinilai sangat menarik oleh berbagai macam pemain lah ya di industri halal dunia lah dan mempertimbangkan Indonesia sebagai sebuah market yang sangat-sangat menarik. Bagaimana sebetulnya sepak terjang produk halal di Indonesia sendiri? Tentu saja yang diproduksi oleh teman-teman di industri halal di dalam negeri. Daya saingnya seperti apa? Kemudian juga bagaimana upaya-upaya yang dilakukan supaya kemudian produk halal kita di pasar dalam negeri ini bisa juara juga, Pak Afdal? Iya, bicara mengenai pasar dalam negeri tentu kita melakukan penguatan ya. Penguatan di beberapa sektor. Faktor halal akan sangat dipengaruhi oleh industri yang ada di sektor hulu. Khususnya untuk produk-produk halal akan sangat dipengaruhi oleh produk daging dan turunannya. Pemerintah melalui KNKS mencoba bagaimana agar RPH atau rumah potong hewan, rumah potong unggas ya, yang ada di seluruh Indonesia harus segera bersertifikat halal. Karena ini kemudian produk mereka akan dipakai oleh para UMKM tadi untuk membuat produk-produk makanan dan minuman. Dengan adanya produk-produk yang halal tadi, ini akan semakin meningkat. Kementerian Perindustrian juga semakin mengembangkan kawasan industri halal, dan baru saja juga kita ingin mencoba melakukan suatu terobosan, yaitu adalah klaster IKM halal. Klaster IKM halal ini kemudian banyak bisa terbentuk di pelosok-pelosok Indonesia, disesuaikan dengan kemampuan dari daerah-daerah tertentu. Ada daerah yang mungkin fokus di produk agriculture, ada yang fokus di produk perikanan, ada yang fokus di produk unggas ataupun produk daging ya. Nah ini bisa kemudian menjadi klaster-klaster industri halal baru, dan inilah yang kemudian bisa meningkatkan daya saing tadi. Pemerintah, kementerian yang dalam hal ini Kemenperin khususnya yang menaungi bagaimana pembinaan industri ini semakin baik untuk bisa memberdayakan nih, industri halal dalam negeri. Kami melihat ada perkembangan yang sangat baik nih Mas Wiki ya. Produk-produk halal kita sekarang dari sisi kemasan itu udah jauh lebih meningkat ya. Kemasannya udah semakin baik, semakin higienis, informasinya juga tersedia. Jadi konsumen melihat produk ini merupakan produk yang berkualitas. Jadi kita tidak takut kemudian untuk bersaing dengan produk impor yang juga mungkin banyak beredar di Indonesia. Harapannya ke depan kita bisa menjadi tuan rumah tentunya di negeri kita sendiri untuk memiliki produk halal yang baik. Baik, tentu saja upaya untuk memperlebar sayap dari market produk halal di global dan juga domestik berjalan secara paralel supaya kita juara di negeri sendiri dan juga kita bisa juara dan juga kita bisa jadi kiblat ekonomi syariah di 2 hingga 3 tahun ke depan ya Pak Afdal ya. Terima kasih Pak Afdal sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda, sehat selalu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa 30 menit saya sudah menemani Anda dalam spesial dialog. Hari ini perbarui terus informasi pasar modal dan ekonomi lainnya hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian dan rekan-rekan yang bertugas undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.